Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Diva Ananda. Di sini saya akan menjelaskan terkait feature ranking. Jadi, feature ranking merupakan salah satu widget yang digunakan untuk menilai variabel berdasarkan korelasinya dengan variabel target, baik diskrit maupun numerik. Ini membantu dalam pemilihan fitur dan reduksi data untuk meningkatkan kinerja model. Lalu apa sih fungsinya feature ranking di machine learning? Jadi feature ranking adalah proses mengevaluasi dan mengurutkan fitur dalam sebuah dataset berdasarkan relevansinya terhadap variabel target atau seberapa informatif fitur tersebut untuk tugas machine learning tertentu. Di sini ada 4 fungsinya. Yang pertama yaitu mengurangi dimensionalitas. Jadi, dengan adanya feature ranking dapat membantu mengidentifikasi fitur-fitur yang paling penting dan memungkinkan kita untuk menghilangkan fitur-fitur yang tidak relevan atau redundan. Yang kedua, meningkatkan performa type model. Dengan hanya menggunakan fitur-fitur yang paling informatif, model dapat belajar pola yang lebih kuat dan relevan. Yang ketiga yaitu mempercepat pelatihan model. Mengurangi jumlah fitur yang digunakan akan mempercepat proses pelatihan model secara signifikan, memungkinkan iterasi yang lebih cepat dan eksplorasi model yang lebih efisien. Yang terakhir yaitu meningkatkan interpretasi model. Model dengan banyak fitur yang kompleks sulit untuk dipahami bagaimana cara mereka membuat keputusan. Dengan memilih subset, maka akan dapat meningkatkan interpretasi dari sebuah model. Jadi, pada fitur ranking ini ada beberapa input dan output yang dibutuhkan. Inputnya itu berupa dataset yang kita masukkan. Yang kedua ada scorer, yaitu model yang digunakan untuk penilaian fitur. Selanjutnya outputsnya berupa reduce data, yaitu dataset atribut yang telah dipilih. Lalu scoresnya, tabel data dengan nilai skor fitur. Lalu features, daftar atribut yang dipilih. Nah, berikut merupakan workflow yang akan kita jalankan pada machine learning yaitu Orange. Di sini langsung saja kita masuk ke Orange. Nah, yang pertama seperti biasa yang kita perlukan yaitu file, lalu input, lalu rank, dan yang terakhir yaitu scatter plot. Nah, di bagian file, kita input data yang kita perlukan. Di sini saya menggunakan data berupa data simulasi kesehatan, di mana terdapat beberapa hal yang akan dimasukkan ke dalam data tersebut, yaitu suhu tubuh, heart rate, blood pressure, lalu ada glukosa puasa dan glukosa setelah makan, dan saturasi oksigen. Di sini yang target kita yaitu ada diabetes, hipertensi, infeksi, dan sehat. Apply aja langsung. Lalu hubungkan dari file ke input. Input ke rank, dan rank ke scatter plot. Nah, bisa kita lihat di bagian input. Di sini saya menggunakan average atau most frequent. Di sini dia akan memperlihatkan berdasarkan rata-rata. Nah, di sini ada beberapa pilihan-pilihan dari inputnya. Yang pertama itu adalah default method, yaitu menggunakan metode imputasi standar. Yang kedua tuh down input,
yaitu tidak melakukan imputasi. Selanjutnya yaitu average, seperti yang saya katakan tadi, yaitu menggunakan rata-rata. Lalu as a distinct value, itu mengganti nilai hilang dengan nilai khusus yang tidak ada di dalam data. Lalu fixed values, numeric variables, eh, yaitu eh, mengisi nilai hilang dengan nilai tertentu yang ditetapkan pengguna secara manual. Lalu ada random value, yaitu mengisi nilai hilang dengan nilai acak aja yang diambil dari distribusi data. Selanjutnya model based imputer, yaitu menggunakan model prediktif. Lalu ada remove instance with unknown values, yaitu menghapus baris data yang memiliki nilai hilang dan mengurangi ukuran dataset tapi bisa menghilangkan informasi penting jika banyak missing. Nah, di sini di bagian ranknya ada scoring methods. Saya di sini menggunakan ANOVA dan ReliefF. Kenapa saya menggunakan ANOVA? Karena pada ANOVA itu digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar perbedaan rata-rata suatu variabel antar kelompok penyakit. Perbedaan yang besar menghasilkan skor ANOVA yang tinggi. Di sini bisa kita lihat yaitu di bagian glukosa setelah makan dan glukosa puasa itu memiliki nilai hasil yang paling tinggi di antara data-data lainnya. Ya, selanjutnya, kenapa saya menggunakan Relief F? Karena Relief F ini mempunyai kemampuan membedakan pasien yang memiliki diagnosis yang berbeda. Keunggulannya itu, yang pertama mempertimbangkan hubungan antara sampel, yang kedua tidak hanya melihat rata-rata dan cocok untuk data kesehatan yang kompleks. Jadi semakin tinggi nilai dari Relief F, maka semakin besar kontribusi variabel tersebut dalam membedakan kelas penyakit. Di sini ada beberapa hal yang bisa kita gunakan dalam metode scoring ini. Yang pertama yaitu information gain, yaitu mengukur berapa banyak informasi yang diperoleh tentang target jika mengetahui nilai fitur tersebut. Dianggap lebih informatif untuk mengklasifikasikan kelas. Selanjutnya yaitu information gain ratio, yaitu modifikasi dari information gain yang mengoreksi bias terhadap fitur dengan banyak nilai unik. Lalu ada Gini decrease, ukuran ketidakseimbangan kelas pada subset data digunakan untuk mengukur impurity data. Lalu ANOVA, X kuadrat di sini disebut dengan chi-square test, yaitu uji statistik untuk mengukur hubungan antara fitur-fitur kategorikal dengan kelas target. Ada Relief F dan FCBF atau Phase Correlation Based Filter, yaitu metode filter cepat untuk memilih fitur berdasarkan korelasi dan redundasi fitur. Jika dilihat di sini, untuk melihat target dari diagnosis yang kita butuhkan, glukosa setelah makan merupakan salah satu data yang paling tepat untuk mengklasifikasikannya. Lalu jika dilihat di bagian scatter plot, tadi kita membedakan antara glukosa post meal dengan diagnosis. Nah, di sini bisa kita lihat pengklasifikasiannya. eh yang warna oranye itu sehat, hijau infeksi,
merah hipertensi, dan diabetes itu berwarna biru. Jika dilihat berdasarkan jumlah glukosa setelah makannya, maka orang sehat itu memiliki glukosa post mealnya itu salah satunya yaitu 75. Berarti dia termasuk ke dalam kategori sehat. Kalau dia memiliki eh, salah satunya itu di sini glukosa posmilnya itu 130, berarti dia tergolong ke dalam diagnosis infeksi. Kalau hipertensi, dia memiliki glukosa posmilnya itu 96,08. Jika dia tergolong ke dalam golongan diabetes, dia memiliki glukosa posmilnya itu 152, di mana yang paling tinggi di antara empat pengklasifikasian ini. Nah, selain menggunakan Orange, kita juga bisa menggunakan Google Colab. Nah, di sini sudah ada script Google Colab-nya. Kita bisa langsung ngerunning di sini. Bisa ditunggu sebentar. Nah, di bagian choose file, kita masukkan file yang akan kita lihat. Data simulasi kesehatan tadi. Nah, di sini sama seperti scatter plot di bagian orange tadi kan. Jadi, kita bisa ngelihat dari glukosa post meal dengan eh misalnya dengan heart rate-nya. Nah, di sini juga ada penjelasannya di sini. Diabetes berwarna biru, orange hipertensi, hijau infeksi, dan merah sehat. Jadi bagian sehat yaitu di sini. Kita bisa mengotak-atik sesuai yang kita mau. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.